Saya kira kok barangkali krono kalau Jawa ini kan kates. Iya, kates. Menang ini bojone kok loro lah terus iki pengen akeh ngono. Iya. Ya. Enggak. Tapi karena memang murni ingin hasil yang Iya. lebih dari Ini lebih dari bisnis. Ya. Kalau masalah kates istri cuma 2, akhirnya saya ingin punya kates banyak, akhirnya nanam pepaya ini. Kalau wayah gak wani. Iya, wayo gak wani. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Selamat pagi. Pagi dari mana, Bos? Dari asli Bojonegoro. Oke. Alumni Pondok Sarang. Alhamdulillah. Ini saya sowan ke sini ya mau berguru lah istilahnya. Mau tanya-tanya kaitannya dengan tanaman yang menurut saya ini inovatif bagi para petani-petani di daerah saya. Oh Karena ya. selama ini di Bojonegoro itu rata-rata hanya 2 jenis Tanaman. Oh, ya. padi sama tembakau. Ya sementara ini untuk padi dan tembakau tidak bisa diandalkan. Ya. Makanya ini saya coba untuk tanya-tanya tentang masalah pohon pepaya itu prospeknya seperti apa, alurnya seperti apa, barangkali bisa tukar ilmu. Ya. Ya, monggo duduk sini. Namanya? Nama saya M. Zaini. M. Zaini. Ya. Iya, Mas Zian gitu ya. Iya, ya. Ini awal mulanya saya terinspirasi ingin memberikan motivasi kepada para santri intinya. Karena rata-rata kebanyakan para santri ketika pulang dari pondok itu awal mulanya saya menanam pepaya California. Ini saya lihat prospeknya sangat bagus dan sangat menguntungkan, terutama bagi para santri agar mempunyai inovasi untuk menanam komoditi yang lain, tidak monoton hanya jagung, hanya padi atau tembakau. Kita harus berani berinovasi untuk menaikkan pendapatan kita. Lalu ketika santri itu banyak pengalaman, insya Allah ekonominya akan berjalan lancar. Sementara ini kalau taruhlah misalnya satu bidang tanah ini ya yang ditanam pepaya ini, itu biasanya dalam satu kali tanam itu menghasilkan, kalau padi misalkan itu menghasilkan berapa? Kalau padi biasanya kalau bagus biasanya 1 ton lebih rata-rata, karena ini. Terus ini ditanami pepaya itu estimasi ke depan untuk panenannya itu bisa menghasilkan berapa? Kalau sawah ukuran botos 100 kalau orang Jawa bilang itu, ini saya tanami 250 pohon. Insya Allah satu kali panen itu bisa dapat 4 kintal ya, paling enggak 3 kintal lah. Kalau sekarang harganya per kilo 4.000, berarti kali 4 kintal sudah 1.200.000. Itu dalam satu minggu. Satu kali panen, satu petik ya. Satu minggu berarti kalau 4 bulan 4 kali. Tinggal menghitung saja. Berarti pertimbangannya adalah pertimbangan hasil. Iya, hasil. Saya kira kok barangkali krono kalau Jawa ini kan kates. Iya, kates. Menang ini bojone kok loro lah terus iki pengen akeh ngono. Iya. Ya. Enggak. Tapi karena memang murni ingin hasil yang lebih dari ini lebih dari bisnis. Ya. Kalau masalah kates istri cuma 2, akhirnya saya ingin punya kates banyak, akhirnya nanam pepaya ini. Kalau wayah gak wani. Iya, wayo gak wani.
Oke. Mungkin yang ingin saya tanyakan tentang masalah tata cara tanam, Ya. Bapak Hasan. Mulai dari tekstur tanah, apakah memang ada spesifikasi khusus tanah harus begini, Ya. begini, atau memang semua tanah juga bisa? Ya. Karena mungkin tekstur tanah di Bojonegoro dengan di Jombang ya ini mungkin berbeda. Ya. Mungkin satu itu dulu mungkin. Kalau tanah memang harus kita perhitungkan, media tanam itu harus kita sediakan semaksimal mungkin. Yang pertama adalah tanah yang tidak terlalu basah. Kalau terlalu basah, pepaya nggak bisa subur, pasti akan jadi kurus-kurus. Yang kedua, perhitungan masalah pengairan. Ketika musim kemarau harus tetap bisa memberi air, ya, pengairan kepada tanaman pepaya kita. Seperti ini. Kita beri saluran air Ya. 1, 2, 3. Kenapa? Ketika musim hujan sangat deras, maka air hujan akan langsung terbuang, nggak sampai menggenang. Kalau menggenang nanti fatal. Jadi intinya untuk pohon pepaya itu tidak mau Banyak air? banyak air. Iya, nggak mau. Mau banyak air. Itu pun kalau musim kemarau mungkin 1 bulan 2 kali baru pengairan. Baru banyak. Ya, 2 minggu, itu pun nggak sampai basah. Mungkin di saluran-saluran air saja sudah cukup. Berarti tetap butuh air tapi tidak mau kebanyakan air. Iya, betul. Soalnya mungkin agak berbeda musimnya dengan di Bojonegoro. Ya. Kalau kemarau betul, kalau musim hujan luar biasa curah hujannya. Iya. Terus untuk kemudian cara tanamnya, Cara tanam, apa hal-hal yang perlu diperhatikan terutama dalam menghadapi mungkin hama atau apa? ya. Kalau sebelum tanam harus kita siapkan media yang maksimal, yang bagus. Kita gali lubang ukuran 50-50, lalu kedalamannya sekitar 30 cm. Lalu dikasih kuhi kotoran hewan itu selama 10 hari baru kita tanam. Baru ditanam. Ya, baru ditanam. Terus jarak antara satu dengan yang Jarak lain itu antara mediannya satu dengan yang lain, jarak tanam itu yang maksimal itu biasanya 2 meter. 2 meter. Ya, itu 2 maksimal. meter samping kanan, samping kiri, utara, selatan 2 meter. Nanti bisa begini, nyambung. Ya. Gitu. Kalau nyambung kan rumputnya akan berkurang. Jadi untuk masalah jarak itu, terus pembibitan apa ada khusus mungkin harus yang unggul itu bagaimana atau yang atau yang penting pokoknya bibit. Kalau California, kalau biasa atau gimana? Iya, memang kalau ingin nanam California ya harus cari bibit California. Nah, bisa beli di Unggul pertanian. itu perlu enggak? Ada enggak? Ada bibit unggul. Kita tinggal pilih yang harga berapa. Insya Allah semakin baik bibit unggul akan menghasilkan yang lebih baik. Berarti pemilihan bibit juga perlu ya? Perlu. Terus pemupukan, perawatan sama. Terus pemupukan itu apa yang digunakan untuk pemupukan itu? Untuk yang Pupuknya pertama setelah kita tanam sekitar umur 1 bulan, ya, itu kita kocor dengan KCL saja sudah cukup. dengan Ukuran kira-kira ya pakai kocor itu sekitar setengah liter lah, tapi jarak kocornya itu sekitar 1 jengkal. 1 jengkal. Tidak langsung ke tanaman. Enggak. Itu pada umur 1 bulan. 1 bulan. Terus Kemudian untuk pupuk lanjutan sekitar umur 1 bulan setengah kita tambah lagi dengan dosis yang lebih tinggi. Kita masih tambah. tetap KCL. Ya, KCL. Nanti kalau sudah waktunya berbuah nanti ada pupuk lain. Seperti yang saya bikin konten-konten itu, itu semua ada. Iya. Terus kaitannya dengan pengkompresan atau apa itu namanya? Spray itu sebenarnya perlu dan nggak perlu. Maksudnya? Ketika tanaman itu kena hama, ya harus kita semprot. Kita lihat hamanya dulu, apa itu jamur atau kutu putih.
kita harus tahu jenis hamanya. Kalau sehat-sehat saja nggak perlu. Nggak perlu. Termasuk Terus untuk pepaya ya, pepaya itu jenis jamur atau hama itu apa saja sih sebenarnya? kalau jamur itu ketika curah hujan sangat tinggi biasanya kena keriting. Oh. Itu jamur ya. Itu obatnya biasanya pakai fungisida. Nah, tapi kalau jenis hamanya itu kutu putih, maka jenis obatnya adalah pakai insektisida gitu. Tapi jangan terlalu banyak karena insek itu sifatnya sangat panas ya, panas. Secukupnya saja, ikut aturan-aturan yang ada di obat itu tersendiri. Di obat itu. Iya. Okay. Bapak berani mengambil inisiatif untuk tanam pepaya ini, atau istilahnya ini kan termasuk satu inovasi ya? Iya. Apa memang ini sudah ada kerjasama atau memang sudah ada link untuk penjualan ini atau gimana? Kalau nanam pepaya, memang saya ingin beda dengan petani-petani yang lain, dan saya berkeyakinan pepaya itu hasilnya sangat menjanjikan, dan alhamdulillah seperti ini hasilnya. Ini umur 4 bulan, ini bulan. mulai normal ya, mulai normal. Kalau udah umur 4 bulan, ini buahnya sudah berlanjut terus. Iya. Ya. Bagus terus ini. Sampai atas terus berlanjut, tergantung pemupukan nanti. Terus untuk seperti ini sudah lanjutan, ini pupuknya apa yang dikasih? Tetap seperti yang awal kasih L itu atau Ditambah Ponska, oh gitu. nah, Ponska Super, terus termasuk saya pakai Kohe kotoran hewan. Nah, ini bagus dan hasilnya seperti ini. Oh, tadi yang belum dijawab masalah prospek ke depan atau jualnya. Ini sudah punya atau memang masih murni tanam? Kalau masalah penjualan, insya Allah pasarnya banyak ya, pasarnya gitu. banyak. Termasuk inisiatif ini itu karena memang ya tidak perlu cari kerjasama, tidak perlu ya. Tidak Memang perlu. karena pasarnya sudah pasti banyak. Iya, kan? pasti. Kan kebetulan banyak mitra di pasar, di toko-toko buah itu sudah saya lobby, insya Allah siap menerima berapapun, mereka siap untuk memasarkan, insya Allah di situ. Terus ini mungkin terakhir, Ya. Bapak Hasan, hal yang perlu dan sangat dalam penanaman padi itu apa saja yang perlu diperhatikan, yang Padi. paling pokok dalam pepaya, yang paling pokok itu apa? Yang paling pokok, yang pertama adalah masalah pemilihan lahan. Pemilihan lahan. Yang sudah saya sampaikan tadi, jangan Iya. terlalu basah. Yang kedua, pengairan itu harus bisa kita airi ketika musim kemarau datang. Terus yang ketiga, masalah pemilihan bibit itu harus kita perhatikan. Yang keempat, masalah perawatan juga harus kita perhatikan. Insya Allah kalau kita rawat dengan baik, kita niatkan untuk berbisnis dengan baik, maka ikhtiar kita tidak pernah sia-sia, pasti akan menghasilkan Iya. hasil yang maksimal. Ya, tetap kita ikhtiar dan tetap memohon, berdoa, insya Allah Allah yang memberi rezeki kita. Tetap semangat, jangan pernah putus asa, terutama bagi para santri. Kita diberi kesehatan, kekuatan, dan akal untuk selalu berpikir, mengambil nikmat-nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Selama kita berani melangkah, pasti tujuan kita akan tercapai. Amin, amin. Ini terakhir mungkin dari saya, misalkan saya atau teman-teman saya yang ada di Bojonegoro yang menginginkan untuk tanam pepaya ini, kira-kira Bapak siap enggak untuk diajak sharing, dimintai solusi ketika di sana keadaannya seperti ini, harus bagaimana, Ya. harus bagaimana. Intinya minta ilmu via WA atau via telepon bisa ya?
Insya Allah dengan niatan saya bikin YouTube itu memang untuk dakwah dan mengamalkan ilmu, terutama kepada para santri, teman-teman yang pulang dari pondok. Kita harus tetap semangat, semangat berjuang, semangat untuk berinovasi, tetap berkarya. Nah, nanti barangkali ingin mencoba, ingin bertanya-tanya, monggo via lewat WA bisa, atau saya yang datang ke sana enggak apa-apa, karena semua kalau kita niatkan dengan ibadah insya Allah tidak ada ruginya. Oke. Terima kasih. Ya, mungkin itu sementara, kapan-kapan bisa sambang lagi ketika ini sudah waktunya panen. Oke, siap. Paling enggak kan tahu rasanya juga. Iya, siap. Masa sudah sampai sini enggak disangoni kan ya? Iya. Kan. Kalau ke atas yang di rumah kan sudah tahu rasanya. Gitu. Kalau itu saya punya sendiri. Tapi ya itu cuma 2. Insya Allah nanti kalau sudah waktunya panen, saya coba untuk kesini lagi bagaimana hasilnya dan untuk mungkin lebih lanjut tanya-tanya. Terima kasih Pak Hasan. Mudah-mudahan ini sukses, berhasil. Amin. Dan menjadi rezeki yang berkah. Amin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Jangan lupa ya, bagi sahabat-sahabat santri dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mari kita niatkan untuk sedekah, karena orang yang selalu bersedekah hidupnya akan barokah. Amin. Selamat sukses. Terima kasih untuk Pak Hasan dan tanamannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.